Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handoko, nomor induk mahasiswa 2012-144 dari jurusan Sistem Informasi dari Fakultas Teknologi Informasi dari kelas 22D dari Fakultas dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Di sini akan mempresentasikan dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan sudah diberikan tugas untuk mempresentasikan dengan judul atau tema efektivitas penggunaan token listrik dibandingkan dengan sistem konvensional atau meteran listrik di PLN. Daftar notasi dan singkatan. Berikut notasi dan keterangan. Notasi KWH, definisinya dan keterangannya kilowatt hour, PLN perusahaan listrik negara, KVA kilowatt ampere, KVAR kilowatt ampere reaktif, I itu lambangnya arus atau ampera definisinya, V itu volt atau definisinya tegangan, P ini watt atau daya, VA itu volt ampere, R-1 itu rumah tangga, RTM rumah tangga mampu. Ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut untuk keterangan selanjutnya, untuk membantu keterangan selanjutnya. Nah, latar belakang pada era globalisasi, semua aktivitas manusia telah banyak bergantung dan dimudahkan dengan teknologi atau peralatan modern seperti dalam bentuk barang-barang elektronik. Suatu peralatan dari PT PLN yang dapat menghitung energi yang digunakan oleh konsumen, yaitu KWH meter, di mana alat ini untuk mengukur penggunaan energi listrik yang terpakai. Kilowatt hour meter atau disingkat KWH dibagi dua jenis, yaitu KWH meter analog dan KWH meter digital. Ada juga KWH meter semi digital, tetapi KWH meter tersebut digolongkan KWH meter digital. KWH analog merupakan metode induksinya, memiliki bagian seperti piringan, kumparan, tegangan, dan kumparan arus serta magnet permanen yang berfungsi dalam pengereman. KWH meter digital merupakan metode berdasarkan bekerja sistem elektronik dalam melakukan pengukuran energi listrik. KWH meter digital dirancang dan digunakan untuk lebih mempermudah pengoperasian dalam penggunaan listrik dengan sistem prabayar. Jadi hampir di semua rumah menggunakan KWH meter digital. Akan tetapi ternyata banyak keluhan dari masyarakat dan kurang setuju yang disebabkan adanya pemikiran dari masyarakat bahwa di sistem tersebut membuat perhitungan yang salah, sehingga banyak yang merasa boros dalam pengeluaran. Itu semua ini latar belakang dari efektivitas dari keduanya dari meteran tersebut. Selanjutnya, rumusan masalah. 1. Berapa besar biaya pemakaian listrik dengan daya 900 volt ampere jika menggunakan KWH meter konvensional dan KWH meter digital? Yang kedua, yang manakah lebih efektif antara KWH meter konvensional dan KWH meter digital pada rumah tangga dengan daya 900 volt ampere? Selanjutnya, tujuan penelitian. Untuk mengetahui besar biaya pemakaian listrik dengan daya 900 VA jika menggunakan KWH meter konvensional dan KWH meter digital.
Yang kedua, untuk mengetahui perbandingan efektivitas antara kWh meter konvensional dan kWh meter digital pada rumah tangga dengan daya 900 volt ampere. Manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian sebagai berikut. 1. Mengetahui perbandingan biaya pengeluaran jika menggunakan daya 900 VA pada kWh meter konvensional dan kWh meter digital. Yang kedua, dapat mengetahui efektivitas penggunaan kWh konvensional dan kWh digital. Yang ketiga, menambah wawasan dan pengetahuan penelitian tentang kWh konvensional dan kWh digital. PT PLN Persero. Nah, ini ada yang belum tahu, PT PLN itu pada tahun 1972 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Status Perusahaan Listrik Negara atau PLN ditetapkan sebagai perusahaan umum listrik negara dan sebagai pemegang kuasa ketenaga listrikan atau disingkat PKUK dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Seiring dengan kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan tenaga listrik, maka sejak tahun 1994 status PT PLN beralih dari perusahaan umum menjadi perusahaan perseroan dan juga sebagai PKUK dalam penyediaan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang. Pengertian kWh meter. kWh meter adalah alat penghitung pemakaian energi listrik. Alat ini bekerja menggunakan metode induksi medan magnet, di mana medan magnet tersebut menggerakkan piringan yang terbuat dari aluminium. Pengukuran watt atau kilowatt disusun sedemikian rupa sehingga dapat berputar dengan bebas dengan jalannya. Demikian tenaga listrik dapat diukur baik dalam satuan watt jam ataupun dalam kWh kilowatt hour. 1 kWh sama dengan 3,6 mg, di mana alat yang digunakan untuk mengukur energi listrik dikenal dengan watt-hour meter. Besar tagihan listrik biasanya berdasarkan pada angka-angka yang tertera pada kWh meter setiap bulannya. kWh meter induksi adalah satu-satunya tipe yang digunakan pada perhitungan listrik rumah tangga. Jadi semakin besar daya yang dipakai mengakibatkan kecepatan piringan semakin besar, demikian pula sebaliknya. Selanjutnya, jenis-jenis kWh meter. kWh meter konvensional merupakan alat ukur daya listrik yang dioperasikan oleh PLN. Setiap bulan dilakukan pembacaan meter yang berfungsi dalam pelaksanaan persiapan pengendalian pencatatan perekaman meter kWh atau meter volt ampere. kVA maksimal pada setiap pelanggan serta pembacaan dan pencatatan petunjuk saklar waktu setelah data dicatat dan dikirim kepada fungsi pembuatan rekening. Lalu dilakukan pemeriksaan hasil pembacaan meter dan diperbaikan kesalahan pembaca meter, melakukan laporan sesuai bidangnya, dan nantinya akan diterbitkan rekening listrik hasil pemakaian listrik setiap bulannya, dan pembayaran di akhir kepada PT PLN sesuai dengan pemakaian yang digunakan oleh pelanggan. Nah, ini contoh gambar kWh meter konvensional seperti biasa sebelum kWh meter digital diluncurkan atau diproduksi. Selanjutnya, ini lanjutan dari kWh meter konvensional, di mana yang di dalamnya seperti ini. Ada medan magnet, kumpulan arus, magnet,
Nah, ini dimana arus listrik melalui kumparan arus mengalir sesuai dengan perubahan arus terhadap waktu yang menimbulkan adanya medan di permukaan kawat tembaga pada koil kumparan arus. Kumparan tegangan membantu mengarahkan medan magnet agar menerpa permukaan aluminium sehingga terjadi suatu gesekan antara piringan aluminium dengan medan magnet di sekelilingnya. Maka piringan tersebut mulai berputar dan kecepatan putaran dipengaruhi oleh besar kecilnya arus listrik yang melalui kumparan arus tersebut. Koneksi kWh meter di mana ada 4 buah terminal. Terminal ini terdiri 2 buah terminal masukan dari jalan-jalan listrik PLN dan 2 terminal lainnya merupakan terminal keluaran yang menyuplai tenaga listrik ke rumah. Ini adalah skema atau ini masukkan kumparan tegangan, ini berproses ke kumparan arus, baru keluaran. 2 terminal masukkan dihubungkan ke kumparan tegangan secara paralel dan antara terminal masukkan dan keluaran dihubungkan ke kumparan arus. Nah, ini secara paralel. Bagian-bagian kWh meter konvensional. Nah, bagian kWh meter konvensional. 1. Elemen penggerak. Di sini dari kumparan arus dan ada kumparan tegangan. Kumparan ini yang pada kumparan arus ini ada kumparan yang secara seri dengan beban. Jika pada kumparan ini dialiri listrik atau arus, maka terbentuk medan magnet. Adanya medan magnet tersebut akan menimbulkan flux magnet. Dan pada kumparan tegang ini apabila dihubungkan secara paralel dengan beban, maka akan berbentuk U dan akan terjadi flux magnet yang ditimbulkan karena adanya medan magnet jika diberikan tegangan tersebut. Yang kedua, elemen putar. Elemen putar ini berupa piringan. Ini piringan. Nah, piringan ini terdapat lekuan kecil dan terdapat lubang-lubang kecil dengan ciri-ciri piringan yang dibuat dari bahan konduktor. Ini dari bahan konduktor. Pada bagian piringan ini dipasang sebuah proses yang ditumbuh oleh 2 buah bantalan. Salah satu bantalan tersebut dapat diatur dan pada poros tersebut ditambahkan roda gigi. Nah, di sini ada bolong-bolongnya. Yang ketiga, elemen pengerem. Nah, elemen pengerem ini sangat penting karena untuk pengereman pada arus listrik dari kecepatan tinggi dan diatur di dalam pengereman ini yang mempunyai ciri-ciri berbentuk ladam dan penempatannya mengapit piringan yang biasanya berseberangan dengan elemen penggerak. Selanjutnya, elemen penghitung. Elemen penghitung ini terkaitnya dengan elemen pengerem merupakan seperangkat roda gigi yang disusun sedemikian rupa dan dihubungkan roda gigi tersebut pada poros piringan. Selanjutnya, terminal. Terminal ini ada terminal arus dan terminal tegangan. Yang ke-6, ada peralatan kompensasi dan penyetel. Ini dibuat untuk menyetel kecepatan putar dari piringan agar alat tersebut mengukur energi listrik dengan benar. Alat ini yang terdiri alat beban maksimum, penyetel
penyetel beban dan penyetel beban kosong, penyetel kesimbungan beban, dan penyetel sudut pasa. Nah, selanjutnya, di sini ada skema di mana arus ini di gambar ini dijelaskan bahwa arus beban I menghasilkan flux bolak-balik yang melewati piringan aluminium dan menginduksinya sehingga menimbulkan tegangan dan eddy current. Kumuran tegangan juga menghasilkan flux bolak-balik yang melintas arus IF. Karena itu, piringan mendapat daya dan resultan dari torsi membuat piringan berputar. Nah, ini sebuah piringan, ini sebuah pengereman. Ini kelihatan ya, ini ya. Saya tunjuk terus. Ini ada I. Ini dari sini, ini berproses terminal. Nah, selanjutnya, torsi tersebut sebanding dengan flux dan arus IF serta harga konius dari sudut antaranya. Kecepatan piringan sebanding dengan daya aktif yang terpakai. Semakin besar daya yang terpakai, kecepatan piringan semakin besar. Demikian pula sebaliknya. Berikut perhitungan daya listrik yang dibedakan 3 macam. Ada satu daya kompleks S, yaitu V ampere sama dengan F kali I. Daya reaktif I var sama dengan V kali 1 sinus. Daya aktif V watt sama dengan watt kali I konius. Dari ketiga di atas terukur kWh adalah daya aktif yang dinyatakan dengan satuan watt. Nah, ini satuannya watt. Perhitungan biaya. Perhitungan biaya tersebut kWh meter kilowatt meter diartikan menjadi N ribu watt dalam 1 jam. Yang tercantum X putaran per kWh, artinya untuk mencapai 1 kWh dibutuhkan putaran sebanyak X kali putaran dalam setiap jam. Jadi untuk mencapai 1 kWh ini dibutuhkan putaran sebanyak misal atau 2 kali, 3 kali itu dalam setiap jamnya. Atau 2 kali 1 nggak mungkin ya setiap 1 jam. Atau berapa kali itu putaran, itu bisa dihitung sendiri. Atau 1 menitnya nanti dikalikan 1 jam, itu bisa. Nah, ini contoh. Jika 900 putaran per kWh, maka harus ada 900 putaran setiap jamnya. Nah, itu sebanding ya ini ya, 900. Dikatakan sebesar 1 kWh. Nah, itu baru dinyatakan atau dikatakan 1 kWh, di mana jumlah kWh secara kumulatif dihitung dan besar pemakaian pada akhir bulan dicatat. Nah, di mana ini dihitung dan besaran pemakaian dihitung bulan akhir dan dicatat oleh petugas, lalu dikalikan tarif dasar listrik TDL yang ditambah dengan biaya abodemen dan menghasilkan biaya yang harus dibayar setiap bulannya. Nah, ini ya yang tiap bulannya membayar ini. Untuk pemakaian daya watt dalam format nilai kWh yang tertera di meteran, maka harus mengetahui lama waktu pemakaian perangkat dalam waktu 1 jamnya. Terdapat nilai waktu dan pembagian untuk mengkonversikan watt adalah setiap watt yang terpakai selama 1 jam harus dibagi 1000 kW. Nah, ini artinya dapat nilai waktu dan pembagian untuk mengkonfirmasi watt. Ini harus setiap wattnya itu terpakai 1 kali jam. Nah, ini harus dibagi 1 kilowatt. Keuntungan dan kekurangan. Keuntungan dan kekurangan kWh meter konvensional dapat menikmati pemakaian air listrik sampai waktu pembayaran yang ditentukan. Sedangkan kerugian setiap bulan wajib membayar beban dan pajak penerangan jalan PPJ. Dipakai atau tidaknya setiap bulan mesti membayar. Apalagi
jika tempat pembayarannya sedikit jauh, memerlukan ongkos perjalanan, dan juga lebih sering terjadi kebakaran. Nah, ini ya keuntungan dan kekurangan KWH meter konvensional. Ini bisa dipahami. Keuntungannya emang pemakaian listrik sampai waktu pembayaran yang ditentukan. Nah, kerugiannya itu harus setiap bulan wajib membayar. Kalau tidak membayar ya listriknya mati, dipadamkan oleh PLN ya. Sampai jangan terjadi. Nah, ini KWH meter digital. KWH meter digital ini secara hardware atau di dalamnya itu sama, cuma bedanya ini yang dimodifikasi dari KWH meter konvensional itu ada ini semacam LCD atau tombol-tombol ya, ini ya tombol-tombol untuk memasukkan pulsa listrik atau token listrik. Nah, ini adalah menggunakan KWH meter digital ini, KWH elektrik baru dengan sistem pengisian menggunakan pulsa atau token. Pelanggan harus tahu terlebih dahulu penerapan dari PLN dan cara pembelian, di mana pelanggan harus membayar atau membeli token terlebih dahulu baru bisa menikmati. Nah, sebelum memakai atau menikmati ini KWH meter digital harus memahami cara-caranya, petunjuknya itu dipahami. Nanti kalau ada kesalahan bisa menghubungi PLN ya, yang 123 itu. Nah, alat yang digunakan beda dengan pembayar pasca bayar biasa, melainkan dinamakan KWH meter prabayar atau lebih dikenal dengan meter prabayar. Nah, prinsip kerja meter digital ini berawal dengan mendeteksi arus melalui sensor dan tegangan yang berasal dari jalan listrik. Selanjutnya, sinyal keluar dari sensor arus dan tegangan tersebut akan dikondisikan sehingga membentuk fasa melalui rangkaian. Nah, dari sinyal digital lalu proses dan ditampilkan ke LCD berupa alat daya energi listrik beserta nilai konversinya dalam rupiah. Cara kerja KWH meter digital. Nah, KWH meter digital dikontrol oleh sebuah microcontroller dengan tipe AFR 90S8515 dan menggunakan sebuah sensor digital tipe IDE 7757 yang berfungsi untuk membaca tekanan dan arus serta untuk mengetahui besar energi yang digunakan pada instalasi rumah. Sistem pembayaran KWH meter digital yaitu membeli sebuah token elektronik berisi besaran digital berfungsi sebagai pulsa dan pembanding besaran listrik yang digunakan. Secara otomatis sistem ini memutuskan tegangan rumah apabila mencapai nilai nol. Nah, ini jangan sampai ya, ini ya bisa padam kalau KWH meter digital ini kalau nggak dicek itu nanti bisa habis pulsanya yang di KWH meter digital dan listriknya akan padam, itu secara otomatis. Nah, bagian-bagian KWH meter digital ini ada layar LCD yang sudah saya sebutkan tadi di awal. Yang kedua ada lampu LED indikator. Nah, ini ada kode-kode sendiri dari PLN, apabila lampunya kuning atau oranye itu bisa apa tandanya. Ketiga, spesifikasi meter. Yang ketiga ini ya, spesifikasinya nomor meteran, udah ada optical port 8 tombol atau MCB 8 penutup terminal. Nah, ini sangat penting ya, penutup terminal, nanti kalau diutak-atik nanti bisa nggak sesuai apa yang sudah diaturkan oleh pihak PT PLN. Penutup meteran untuk pelindung. Nah, kelebihan listrik prabayar, tidak ada beban listrik bulanan ataupun minimal pemakaian. Sistemnya sudah digital, tentunya lebih akurat dibandingkan sistem analog, menjaga rumah dari resiko kebakaran. Nah, kelebihannya ini ya, tidak ada beban listrik bulanan. Nanti setiap bulan tidak membayar. Tapi kalau udah mau habis pulsanya itu harus diisi ya membeli itu.
sistemnya sudah digital. Nah, itu ada LCD-nya dan lebih akurat dibandingkan sistem analog. Nah, lebih akurat karena udah canggih sistemnya dan menjaga rumah dari risiko kebakaran. Kekurangan listrik prabayar ini beberapa golongan tarif rumah tangga pada daya 450 VA dan 900 VA tarifnya lebih mahal dibandingkan dengan listrik prabayar. Nah, ini jelas ya ini ya. Pembelian pulsa listrik token tidak periodik. Nah, itu bisa apa ya, 20 hari atau enggak mesti ya, itu ya tergantung pemakaiannya. Pulsa habis, kayak habis berarti listrik mati. Nah, ini udah saya sebutkan tadi ya, kalau pulsanya habis ya atau secara otomatis listriknya pasti mati atau padam. Nah, pemakaian listrik prabayar mengharuskan membayar terlebih dahulu KWH listrik yang hendak dipakai, yaitu dengan membeli pulsa listrik atau token. Nah, harus membeli yang dimana token itu kodenya 16 digit yang nantinya akan dimasukkan ke KW meter di rumah. Apabila kode terima oleh KW meter, maka nilai KW akan bertambah. Besarnya penambahan KW bergantung pada berapa besar uang yang ini bener ya ini ya. Ini semakin semakin banyak yang membeli, semakin besarnya misalnya 100 itu udah lebih ya, itu ya 100 itu bisa 1 bulan atau tergantung pemakaian. Nah, itu besarnya penambahan KW ini semakin besar juga KW-nya yang dibeli. Nah, kepuasan pelanggan adalah peranan penting dalam mengukur kepuasan dan kualitas jasa. Kepuasan pelanggan adalah kesesuaian produk yang dihasilkan sesuai organisasi yang menghasilkan produk dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan setelah pemakaian produk tersebut atau evaluasi. Menghitung kesatuan watt menjadi KWH. Nah, KWH kilowatt Hz ini sudah dibahas tadi. Kilowatt merupakan satuan daya listrik adalah faktor kali 1000 dari satuan watt. Nah, ini varian dari yang tadi yang dibagi 1000 tadi ya, yang watt, satuan watt tadi, kilowatt tadi. Hertz adalah satuan waktu dalam jam. Watt adalah satuan daya listrik power yang dibutuhkan sebagai peralatan. Satuan KWH menunjukkan besarnya energi listrik pada rentang waktu tertentu. Nah, ini rumusnya ya, untuk menghitung banyak pemakaian daya. KWH watt atau jam 1000, daya listrik watt KWH bagi watt kali 1000. Lama pemakaian listrik jam itu watt atau watt dibagi KWH dibagi watt dibagi 1000. Ini dibagi dulu baru dibagi ini ya, ini ya. Tarif daya listrik. Nah, ini tarif tenaga listrik sebagai berikut. Apabila yang 450 VA subsidi ini 415, kalau 900 VA ini ketengan ini subsidi 586. Nah, ini kalau enggak RTM tapi rumah tangga ini ya mampu ini non subsidi ini 1000. Ini tarif RP per KWH ini ya. Ini selanjutnya kesimpulan dari suatu uji coba dari segi biaya. Nah, ini dari segi biaya ya. KWH meter konvensional dan KWH meter digital pada dasarnya sama dari segi biaya apabila menggunakan beban yang sama. Perbedaan dapat dilihat apabila menggunakan beban yang berbeda dan kecerdasan pelanggan dalam menggunakan listrik. Pembayaran pada KWH meter konvensional di setiap akhir bulan, sedangkan KWH meter digital pembayaran di awal sebelum menggunakan berupa pengisian token listrik. Ini perbedaannya dapat dilihat apabila menggunakan beban yang berbeda. Jelas ya ini ya, kecerdasan pelanggan dalam menggunakan kecerdasannya pelanggan. Dari segi kepuasan pelanggan, nah ini jadi lebih 300 ini konvensional 5, digital 0, sampai 200.000 sampai 300.000 yang konvensional 3. Biaya listrik 100.000 sampai 200.000 konvensionalnya 2, digitalnya 3. Yang biaya listrik
50 sampai 100, yang konvensional kosong, digital 4. Yang kurang dari 50.000 ini konvensional, digitalnya 3. Nah, ini malah lebih ya ini ya. Yang kurang dari 50 itu yang digital lebih pemakaiannya. Tingkat kepuasan pelanggan diperoleh dari respon dan pendapat yang dilakukan dengan wawancara ke pelanggan penggunaan KWH meter terhadap efektivitas dan keamanan dari kedua jenis KWH tersebut. Ini satu yang menggunakan KWH meter konvensional mengatakan bahwa KWH ini baik digunakan bagi orang yang sibuk bekerja karena tidak harus mengecek saldo. Ini kalau KWH meter digital ya harus ngecek saldonya yang dapat sewaktu-waktu habis seperti KWH meter digital ya. Bagi yang menggunakan KWH meter konvensional mengeluh terhadap mudahnya dilakukan kecurangan dan atau pencurian listrik, serta selain itu mengeluh terhadap PLN terutama pemerintah semakin mahalnya biaya tarif listrik. Ketiga, responden yang menggunakan KWH meter digital mengatakan jenis KWH ini aman untuk digunakan dibandingkan dengan KWH meter konvensional. Yang kelima ini menggunakan meter digital mengeluhkan biaya tarif listrik yang semakin mahal. Yang 6, yang menggunakan KWH meter digital mengatakan lebih aman dari pencurian. Nah, ini tergantung orangnya ya, jadi ya ini ya mau gimana, mau gembok pakai besi itu ya, di kerangkeng itu biar lebih aman. Nah, kesimpulannya dari hasil penelitian dan pembahasan maka akan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Berdasarkan hasil percobaan, perbandingan dari segi biaya antara KWH meter konvensional dan KWH meter digital adalah relatif sama apabila menggunakan beban yang sama. Bebannya beda ya, ini tarifnya juga beda ya ini ya. Berdasarkan dari tingkat keamanan bahwa dengan menggunakan KWH meter digital jauh lebih aman dari pencurian listrik dibandingkan dengan menggunakan KWH meter konvensional. Bener nih ya ini ya, kalau digital itu udah rusak, tapi kalau KWH meter konvensional meskipun di bawah itu bisa digunakan lagi. Nah, ini terima kasih dari saya dari judul efektivitas perbandingan KWH konvensional dan KWH meter digital. Mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila terlalu cepat membacakan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.